Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah Dawai Kehidupan Kamu di Februari 2024. Seperti apakah itu? Nah, kita akan coba lihat ya. Kita tahu ya, dawai itu adalah senar ya. Aku jelaskan dulu. Eh, dalam arti musiknya itu dawainya senar. Dan kalau arti bahasa apa ya, kamus bahasa Indonesia itu kawat, duri. Nah, jadi kita ingin melihat ya, duri di dalam kehidupan kamu di bulan Februari dan ya, kalau arti positifnya, dawai itu nada ya, atau irama kehidupan kamu di bulan Februari. Apakah yang terjadi? Kita akan coba lihat ya. Nah, itu dia. Karena kalau kita lagi metik dawai itu gitar ya, pasti akan menghasilkan bunyi dan bunyi itu berupa nada ya. Dan itu kalau dijadikan musik itu akan jadi indah ya. Nah, itulah semoga aja kehidupan kamu di bulan Februari akan indah seperti petikan-petikan dawai ya. Oke. Taurus. Kita akan shuffle kartunya, tapi ingat ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi. Bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan sama urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Taurus. Dawai kehidupan kamu di Februari 2024. Apakah yang terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, kita akan coba lihat. Wow, ada eagle. Trump over trouble of obstacles ya. Oke, kita akan buka lagi kartunya karena kebanyakan jadi aku bagi dua aja. Taurus, apakah yang terbaca di sini? Ya. Ada spear. Heart heads over what you no longer have ya. Jadi aku melihat ya beberapa dari Taurus di sini. Di bulan Februari atau mungkin saat ini ya, kamu mengalami mungkin hati yang lagi sakit hati gitu ya. Sakit hati karena apa? Mungkin ada seseorang, pasangan kamu yang membuat kamu kecewa. Atau ada janji-janji yang dia buat, ternyata dia ingkar ya. Atau mungkin bisa saja dia menghadirkan orang ketiga. Atau dia ngilang begitu saja ya. On off, tiba-tiba aja blokir, ya semuanya lah ya. Itu membuat hati kamu sakit. Secara kan aku cinta nih sama dia, aku sayang nih sama dia. Kok tiba-tiba aja dia menghilang? Kok tiba-tiba aja dia memblokir? Apa sih salahku? Tanpa ada pemberitahuan. Mungkin dia menghadirkan orang ketiga, juga seperti itu ya. Jadi disinilah kamu akan merasakan ada kesedihan, kesakitan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Tetapi ya Taurus, aku melihat mungkin bisa saja ini di bulan Februari kamu akan memenangkan semua masalah yang kamu hadapi. Arti kata apa? Kamu bisa menyelesaikannya. Ya, kamu bisa mengatasinya. Dan semua keadaan itu mungkin akan mulai sembuh. Oke, inilah kamu. Ibarat elang ya, kamu itu adalah orang yang kuat, yang selalu punya solusi dari semua masalah kamu ya. Jadi Taurus, kamu jangan merasa hidup kamu itu berakhir saat kamu menemukan masalah. Bukan, ya. Jadikanlah masalah itu adalah awal baru bagi kamu untuk memulai suatu kehidupan, memulai suatu kesempatan dan lain sebagainya. Oke, inilah yang terbaca. Jadi saat ini ya mungkin ada beberapa dari kamu itu merasakan ada suatu keadaan yang begitu nggak bisa kamu ngapa-ngapain, kamu nggak bisa berusaha, kamu nggak bisa berdiri ataupun ya hancur-hancurnya gitu ya. Tapi yakinlah keadaan itu akan mulai membaik. Kamu akan memenangkan ya semuanya di sini. Tapi bagaimana caranya? Kita akan lihat. Ini dia proses-proses yang harus kamu lewati. Oke? Taurus. Ini ada Rose. Nah, mungkin salah satunya itu mungkin dalam hal percintaan. Percintaan Taurus. Romance is in the air ya. Cinta kamu mungkin, keromantisan kamu mungkin akan mulai mendekat.
akan mulai kamu rasakan. Setelah ada kesedihan, setelah ada sakit hati ya, setelah ada kekecewaan, maka ya kebahagiaan akan datang kepada kamu. Setelah hujan pasti akan ada pelangi ya. Setelah gelap pasti ada terang ya. Begitu juga tentang kehidupan kamu, di mana setelah adanya kekecewaan pasti ada kebahagiaan. Ya mungkin karena kamu sudah disakiti, kamu sudah dikhianati ya, kamu sudah dikecewakan oleh seseorang atau seseorang sudah pergi dari hidup kamu. Ternyata itu adalah awal baru bagi kamu untuk menemukan seseorang yang akan datang kepada kamu. Ternyata agar apa? Agar ada seseorang yang tepat itu datang kepada kamu. Jadi itu aja mikirnya, jangan kamu pikirkan sakit hatinya, jangan. Oh, ternyata Tuhan sayang ya sama aku. Aku dilihatkan oleh tentang seseorang yang memang pembohong gitu ya. Ternyata diungkaplah oleh Tuhan kepada aku seseorang yang benar-benar yang aku sayangi ternyata penipu ya. Itu adalah sebuah anugerah gitu loh. Kamu harus bersyukur dengan adanya hal yang terbongkar ini. Walaupun hati kamu sakit gitu. Ternyata kenapa ada seperti itu? Karena ada seseorang nantinya akan masuk ke dalam hidup kamu. Karena jika tidak ada masalah ini, otomatis orang yang tepat ini sulit untuk masuk ke dalam hidup kamu. Ya, ini dia. Oke. Apa lagi? Change of event that will affect your life ya. Nah inilah seakan-akan kamu itu merasa ada momen di mana kamu itu benar-benar memperjuangkan semuanya, ikhlas, memaafkan, dan lain sebagainya. Karena itu juga adalah salah satu indikator kita untuk bisa menerima kenyataan ini gitu loh. Kita jangan lari dari kenyataan. Karena kalau kita lari dari kenyataan, sulit untuk kita menemukan sesuatu yang baik nantinya. Kalau kita lewati, kita terima keadaan ini, ya kita ikhlaskan, kita maafkan, ya walaupun sulit namanya kita manusia ya. Manusia itu ya tempatnya salah dan hilaf ya. Tempatnya kita diberikan masalah ya. Tapi itu semua jangan jangan kamu jadikan acuan ya. Acuan untuk kamu stuck enggak. Justru jadikanlah itu sebagai acuan kamu untuk maju, berkembang ya dan mencapai kesuksesan kamu. Oke, akan ada proses. Saat kamu mungkin terbelenggu dalam satu kondisi, maka aku yakin kamu akan bisa melepaskannya. Ya, kamu akan bisa terbang seperti elang. Oke, ini ada dark man dealing or relationship with a man with dark complexion or hair. Jadi jika kamu seorang perempuan, ya ini perempuan ya. Seseorang ini mungkin akan datang kepada kamu adalah laki-laki yang hitam manis, rambutnya hitam, rambutnya panjang, ya. Walaupun bentuknya itu kayak, wah sadis banget, serem banget gitu ya. Tapi hatinya baik ya. Tapi hatinya itu kayak benar-benar akan menjaga kamu. Nah, tapi kalau di sini adalah kamu seorang laki-laki, otomatis ini seorang perempuan. Perempuannya mungkin juga rambutnya panjang, hitam, ya. Walaupun dia sedikit galak gitu ya, tapi hatinya baik. Karena kebanyakan orang galak itu hatinya baik loh. Ya, hatinya baik. Ya, ini semoga aja ya. Amin. Lanjut. Ini the step. You will be taken care of in difficult times. Ya. Walaupun aku melihat ada kamu begitu sangat merasa kayak benar-benar berhati-hati dan begitu sangat berat rasanya ya untuk bisa merubah semua itu, walaupun berat ya. Tapi jika kamu lewati dengan semangat juang kamu, maka semua itu akan berlalu. Kesedihan, kekecewaan kamu itu akan hilang seketika, ya. Karena apa? Karena kamu itu benar-benar menjadi seseorang yang paham gitu, udah berubah mindset kamu. Kamu mungkin tidak akan mudah lagi dikecewakan. Kalaupun ada masalah ya, kamu cepat menyelesaikannya, bukan kamu tangisi, kamu ratapi, enggak. Ya, begitu. Ini ada buat increase your effort of you if you want to achieve your goal. Nah, aku melihat kamu itu akan mendapatkan sebuah effort yang luar biasa entah dari siapa ya. Di mana goal kamu itu akan benar-benar akan tercapai di sini, akan terwujud. Karena ada seseorang mungkin yang akan membantu kamu. Ada seseorang mungkin ada hadir ke dalam hidup kamu. Mungkin seseorang ini di mana yang aku katakan mungkin terlihat diserem gitu ya. Dia kayak sadis banget gitu ya. Tapi hatinya baik, dia membantu kamu. Dan apa ya? Dan anehnya gitu ya. Dia datang saat kamu terluka. Kalau seseorang datang di saat kita terluka, secara otomatis itu kita katakan dia orang yang tulus. Ya, orang yang tulus. Karena dia datang saat kita terluka dan dia bisa membuat kita bahagia, tersenyum, tertawa ya, dan dia bisa membawa kita keluar dari rasa sakit ini.
Arti kata dialah yang terbaik. Oke, Taurus. Ini ada bell. Ada announcement. Arti kata di sini ada sebuah peringatan-peringatan untuk kamu. Maksudnya ini begini ya. Bell, otomatis ya bell itu kayak memberitahukan kita. Oh, kalau di rumah kan bunyi bell, itu tanda ada orang gitu ya. Nah, mungkin ini bell adalah memberikan pesan kepada kamu bahwasanya ini loh saatnya waktu kamu berubah, ini loh saatnya kamu bangun, ini loh saatnya kamu bangkit ya. Jangan kamu terlena dengan semua masalah kamu. Ya kejar semua impian kamu. Wujudkan semua mimpi-mimpi kamu gitu loh. Ya. Dengan cara apa? Ya berjuang, berusaha ya. Ini dia. Karena inilah tarot mengingatkan kita untuk jangan kayak meratapi, jangan menyesali, jangan fokus kepada masalah ya. Tapi sekarang fokus kepada bagaimana kita untuk berjuang melawan semua masalah itu. Oke? Taurus. Kita akan lihat dengan kartu tarot seperti apakah ceritanya di sini. Untuk selanjutnya, apakah yang akan oke, aku tes ya 1 2 3. Taurus, kita akan coba lihat dawai kehidupan kamu di bulan Februari 2024. Arti kata mungkin di bulan Februari ini kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar, nah ini dia juga akan datang. Tapi ini rambutnya pendek ya. Arti kata mungkin hanya sebuah gambaran ya. Karena di sini aku tidak melihat ciri-ciri fisiknya dia juga. Oke, fokuskan dia seseorang yang kamu pikirkan kan ini. Ada 6 kartunya. Wow, di sini ada Five of Pentacles. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Taurus, Virgo, Capri. Ada di Hierophant, Taurus dan Taurus ya. Ada Taurus, Virgo, Capri, kuat sekali ya. Cancer versus Scorpio, The Chariot, Cancer dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Taurus. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke. Kita akan coba lihat di sini. Apakah yang terbaca dari kartu tarot ini? Nah, kalau dari bottom of the deck, aku melihat ada Five of Pentacles. Ini adalah kesengsaraan yang kamu rasakan. Ya, selain hati kamu yang sakit, di kartu tarot ini menggambarkan adanya masalah dari segi finansialnya kamu. Ada masalah dari segi keuangannya kamu, entah itu karir kamu. Mungkin banyak orang-orang yang iri sama kamu, menjatuhkan kedudukan kamu, pangkat kamu gitu ya, derajat kamu ya. Sehingga akhirnya kamu berada di titik ini. Mungkin ada orang-orang yang membohongi kamu. Entah itu teman kamu sendiri, entah itu kamu mungkin membangun suatu bisnis yang mungkin akhirnya membuat kamu rugi ya, ada ya. Dan ya banyak hal yang mungkin terjadi yang membuat kamu seperti ini. Tetapi semua itu akan bisa kamu rubah. Ada The Hangman. Keadaan kamu akan berubah di sini. Semuanya akan mulai membaik ya. Semuanya akan mulai seperti apa yang kamu harapkan. Karena di sini ada kesabaran yang kamu jalankan dan ada keajaiban juga di sini. Kita akan coba lihat apa yang kamu lakukan sehingga ada perubahan pada keuangannya kamu. Salah satunya ini adalah di Hierophant. Ini adalah gambaran di mana kamu berdoa menembus ke langit. Mungkin ada doa kamu yang benar-benar, ya Tuhan, aku ingin keadaan keuangan aku mulai membaik. Aku ingin aku mendapatkan pekerjaan. Aku ingin gitu ya, bisa yang ada yang membantu aku keluar dari masalah keuangan aku gitu loh. Ya ternyata doa kamu itu mungkin menembus langit. Dan kamu arti kata diberikan mungkin ya seseorang yang akan membantu kamu, atau mungkin ada rezeki yang tidak terduga yang datang menghampiri kamu ya, yang tidak kamu sadari ya. Itu tiba-tiba aja datang. Nah, seperti ini. Ada Knight of Pentacles. Jelas sekali ya. Di sini uang akan mengikuti kamu. Uang akan mengikuti kamu. Tapi mungkin kamu juga harus berhati-hati dalam melihat ini. Mungkin banyak peluang ya yang akan kamu dapatkan nantinya. Tapi kamu juga harus berhati-hati. Ya, jangan sampai kamu invest bodong juga lagi gitu ya. Karena apa? Kebanyakan itu orang yang invest bodong itu karena dia pikirannya itu apa ya, kayak pengen cepat kaya. Ya, coba bayangkan gitu loh. Cuma dengan 500.000 kamu dapat 1,5 juta. Dari mana coba hitungannya gitu loh. Real nggak? Nah, apa yang jadi usaha dari itu semua? Uang apa
yang dikelola untuk bisa memutar-mutarkan seperti itu. Ya, jadi kita logikanya aja, bank aja itu bunganya cuma 1, 2,5% gitu ya. Mungkin dalam deposito itu berapa persen gitu, nggak sampai. Bisa dapat, ya apa ya, daftar 500 dapat 1,5, dapat 2 juta, itu kan impossible. Apa sih yang dilakukan? Jadi udah, kalau misalnya ada invest-invest yang mungkin udah nggak jelas, kamu coba pikir panjang, coba gunakan logika kamu, mending kamu ke bank gitu loh. Ya, daripada kamu invest seperti itu, dan akhirnya kamu ditipu. Nah, tapi di sekarang lah itulah ya, nanti ada kesempatan mungkin akan datang kepada kamu, tapi kamu harus berhati-hati. Ini kesempatannya seperti apa. Jangan sampai kamu ditipu untuk yang kedua kalinya. Udah cukup pelajaran-pelajaran yang kamu ambil di masa lalu. Ya, Taurus ini. Nantinya kamu akan banyak mendapatkan kesempatan dan peluang, tapi Tuhan akan berikan banyak hal, ya mungkin hal-hal yang baik dan tidak baik juga akan kamu lihat ya. Di situ kamu harus bisa melihat ya. Harus jeli dan gunakan intuisi kamu untuk melihat peluang dan kesempatan itu. Oh, apakah ini baik untuk aku? Apakah ini tidak? Nah, kamu harus merasakan. Oke? Okay? Dan di sini ada Knight of Cup. Ini tentang cinta. Jadi kalau keuangan kamu ya aku melihat seperti akan ada harapan. Ada harapan ya. Uh, Intinya tinggal bagaimana kamu untuk melihat kesempatan itu. Kalau di sini ada Knight of Cup. Knight of Cup, seseorang mungkin akan datang kepada kamu memberikan sebuah bunga arti kata untuk berkomitmen. Atau ada beberapa dari Taurus ya. Seseorang ini sepertinya sudah memiliki perasaan yang cukup besar. Mungkin sudah sejak lama. Tapi untuk mengungkapkan, dia mungkin merasa ada ketakutan, ada keraguan. Ya, sementara dia di sini terlihat adalah orang yang benar-benar kayak cool banget katanya. Sama halnya mungkin dengan ini, cuma bedanya ini rambutnya pendek dan ini panjang gitu loh. Jadi bisa saja seseorang ini baik hati, cuma ya kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu karena apa? Kamu nggak tahu karena kamu merasa ini orang asing bagi kamu. Ya mungkin saja dia ada ketakutan, tapi nantinya dia akan menunjukkan perasaannya kepada kamu. Ini ada Ace of Cup. Mungkin anggap kamu mungkin baru mengenal dia beberapa hari, tapi di sini ada kesempatan untuk kamu mengenal dia lebih jauh. Ya, mungkin bisa saja dengan pertemuan itu nantinya itu adalah sebuah takdir kamu. Ya. Dan aku juga melihat di sini ada Ace of Cup, suatu kesempatan antara kamu dengan dia mungkin bisa akan bersatu. Ya, mungkin bisa akan menemukan sebuah solusi. Ya, oh ternyata kita punya chemistry ya. Oh ternyata kita mirror ya. Oh ternyata kita punya ya apa ya? Aku merasa nyaman sih sama kamu gitu. Ternyata itulah kesempatan kamu mungkin untuk melihat apakah benar, apakah iya gitu ya. Apakah tidak? Nah, itu kamu akan ngerasain saat kamu dekat dengan dia, mungkin berinteraksi, ngobrol, mungkin chatting-chattingan gitu ya, calling-callingan, pici-pician gitu ya. Nah, itu nantinya mungkin akan membuat kamu merasa, "Oh, ini baik, ini tidak. Oh, ini nyaman, ini tidak." Ya, gitu. Arti kata mungkin ada kesempatan untuk kamu untuk memulai satu pertemuan, perkenalan, lebih dekat lagi gitu. Oke? Di sini ada Chariot. Ternyata mungkin ya bisa saja dia di sini akhirnya sudah mengenal siapa kamu atau kamu sebaliknya udah mengenal siapa dia, baik dan buruknya dia, ternyata kamu bisa menerima kekurangannya dia. Itu hebatnya. Jika dia bisa menerima kekurangannya kamu ya, dia adalah orang yang tulus. Dan ternyata mungkin iya juga ya di kartu ini, dia seperti ingin membawa kamu keluar dari keterpurukan kamu. Kan mungkin kamu berada di laut luas ya, mungkin tidak bisa untuk ke tepi, tapi ada yang membantu kamu, ini adalah burung. Arti kata sama halnya mungkin dengan manusia gitu ya. Manusia ini mungkin adalah seseorang yang dikirimkan Tuhan semesta alam untuk kamu. Sehingga akhirnya ya kamu bisa merasakan satu kebahagiaan. Kamu tidak akan lagi merasa sengsara. Karena di kartu Bottom of the Deck ini ya, itu terbaca juga adalah suatu perubahan kamu. Bisa saja perubahan kamu itu akan bisa sukses juga nantinya ya. Oke, Taurus. Itulah yang terbaca di sini. Nah, Taurus, apapun yang terbaca di sini semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Apapun itu. Semoga kamu bisa mendapatkan pesan-pesan positif di sini dan bisa menemukan solusi dari semua masalah yang kamu hadapi. Sampai ketemu lagi Taurus. Dadah.